Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, tetap semangat untuk hari ini. Kita lanjut kembali, kita akan belajar mapel TIK, yaitu tentang materi menyisipkan gambar atau clip art pada aplikasi Microsoft Word. Bisa menggunakan aplikasi Microsoft versi berapapun ya. Kalau yang Ustadz pakai ini adalah Microsoft Word 2010. Jika punya 2016 berarti nanti sama seperti yang ada di buku. Jadi bisa 2007, 2010, 2013 atau 2016 atau sebagainya ya. Jadi tidak usah bingung kok beda seperti itu. Jadi secara kegunaan dan fungsi itu sama ya pada Microsoft Word. Oke, itu ya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Jika ada di desktop seperti ini, klik 2 kali saja. Oke, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini ya, lembar kerja seperti ini. Oke, lembar kerja seperti ini. Kita akan belajar menyisipkan gambar. Oke, nanti di sini kita akan menyisipkan gambar seperti itu ya. Caranya gimana? Oke, langkah pertama seperti yang ada di buku paket kalian halaman 55. Buka buku paket halaman 55. Itu gunanya apa? Kenapa kita harus menyisipkan gambar atau foto? Agar nanti kita bisa mencetak atau mengeluarkan foto yang ada di laptop ataupun komputer kita. Gitu ya. Oke, pertama caranya gimana? Di halaman 55 sama ya, kita cari menu bar namanya insert ya. Di atas ini insert, klik 1 kali insert, klik kiri, kemudian pilih icon picture ya. Di 2010 dan 16 itu sama ya menunya. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini adalah kotak dialog penyimpanan foto kalian ya. Jadi dipastikan menyimpannya itu di mana, di picture, video, musik ataupun di mana. Jadi pastikan. Nah, ini Ustadz menyimpannya di picture misalnya. Jadi kotak dialog muncul seperti ini. Kemudian pilih salah satu gambar. Nah, karena Ustadz pengen masukkan gambar komputer, Ustadz klik gambar komputernya, klik 1 kali dulu. Langkah selanjutnya klik insert. Nah, nanti akan gambar komputernya itu akan masuk di sini. Nah, seperti itu ya. Tampilannya akan masuk pada dokumen. Oke, paham ya? Oke, itu mudah sekali ya. Oke. Langkah selanjutnya, misalnya ini gambarnya ingin dilebarkan. Caranya gimana? Bisa ada beberapa cara untuk mengatur besar kecilnya gambar. Kalau yang paling mudah dan yang mudah ya, seperti ini ya. Kalian perhatikan ada lingkaran-lingkaran di samping pojok, samping kiri kanan ya. Atau bentuk persegi kecil di bagian kanan kiri atas bawah ini ya. Oke. Caranya gimana? Oke, kita tarik saja. Misalnya pakai di bagian kiri sini ya. Klik ke kanan sini ya, klik kiri, tahan, tarik ya. Nah, seperti itu ya. Ingin memperkecil misalnya bagian kanan sini, ditarik sini. Oke, paham ya? Oke, itu mudah sekali untuk menyisipkan sebuah gambar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar menyisipkan gambar di tengah-tengah atau pada tulisan. Jadi penyatuan gambar dengan teks itu ya, penyatuan. Kalau ini tadi menyisipkan gambar agar masuk ke dalam dokumen itu ya. Oke, kita akan menyisipkan gambar atau menyatukan gambar dengan teks ya. Oke. Sebelumnya kalian harus punya dulu, yaitu sebuah tulisan atau kalimat yang berbentuk paragraf dulu bisa ya. Oke, kita ratakan biar rapi ya. Oke, ratakan. Masih ingat meratakannya apa? Oke, pilih sini ya. Pada menu home ya, ini paragraf, kita klik agar nanti di sini rata. Oke, rata ya. Ini adalah pengertian sebuah komputer. Nah, oke, ini kan teks. Nah, kalian ingin meletakkan gambar itu pada bagian mana? Jadi kalian harus perhatikan dulu ini ya, kursor yang bergerak ini, perhatikan ada sebuah kursor yang dia itu kelihatan tidak kelihatan. Nah, misalnya bagian sini klik. Nah, ini ada sebuah garisnya ini kelihatan dan tidak kelihatan gitu ya. Jadi
garis yang ini. Nah, ini bagian yang ingin kita masukkan gambar misalnya. Oke, caranya sama ya. Kita pilih insert, pilih picture. Nah, pilih gambar yang diinginkan, komputer, klik satu kali saja ya, dan klik. Nah, seperti ini ya. Oke, ini berarti gambarnya masuk di tengah-tengah tulisan atau masuk penyatuan dengan tulisan atau teks yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur gambar di antara baris dan teks. Nah, kalau tadi penyatuan gambar dengan teks, sekarang kita mengatur gambar di antara baris teks. Ya, bisa kalian buka halaman 61 ya, seperti itu. Oke, kita sudah memasukkan gambar seperti ini. Kemudian kalian perhatikan, nah ini ya, gambarnya masih aktif ya. Jadi kalau misalnya muncul lingkaran-lingkaran dan persegi-persegi ini berarti gambarnya aktif. Perhatikan menu bar format. Kalau masuk ke menu bar format berarti ini gambarnya aktif. Oke, sekarang kita akan mengatur tata letak dari gambar itu sendiri. Perhatikan pada warp text ya, teks ini ya. Oke, teks ini diklik kiri satu kali. Jadi ini warp text ini adalah mengatur tata letak gambar dan teks ya. Oke, di sini ada inline with text. Itu apa? Berada dalam baris atau spasi teks. Jadi gambarnya ini ya. Gambarnya ini itu berada dalam baris atau teks. Nah, jadi dia itu berurutan dengan baris dan teks. Istilahnya teksnya itu diganti dengan gambar seperti itu ya, sama seperti itu ya. Jadi gitu ya. Biasanya kalau kita sudah memasukkan gambar nanti otomatis akan inline with text. Jadi ini ketika kita klik kiri tahan tarik, kita memindahkan gambar itu akan susah. Nanti akan mengikuti dengan tulisannya ya. Jadi perhatikan toh, nah ini susah toh. Untuk memindahkan gambar itu klik kiri tahan tarik ya. Oke ya, seperti itu kan. Nah nanti kan susah ya memindahkannya. Oke, ada beberapa pilihan. Inline with text itu yaitu kan berada dalam baris atau spasi teks gitu ya. Oke, di bawahnya ada sequen ya, ini ya, sequen ini ya, nanti kita jelaskan. Sebelum ke sequen kita bahas yang inline with text dulu ya. Nah, ini ya, jadi ada sudah tadi jelaskan titik bagian-bagian lingkaran ini yaitu mengatur panjang atau besar kecilnya gambar. Persegi juga sama ya, seperti itu. Sekarang kita kembali ke sequen teks ya, ini ya. Ini perhatikan bedanya. Oke, ini inline with text dan ini sequen teks ya. Perhatikan ada bedanya, lebih rapi mana. Oke, square ya itu sama, yaitu kalau square itu menempatkan gambar di dalam teks dalam posisi menyiku atau posisinya itu di sampingnya teks. Perhatikan ya, sama ya, klik. Nah ini dia lebih rapi ya, seperti ini. Jadi menempatkan gambar di dalam teks dalam posisi menyiku. Ketika kita menarik ke sini, dia akan menyiku atau lurus. Nah, klik kiri tahan tarik ya. Bisa kalian praktekkan nanti di rumah bagi yang punya laptop atau komputer. Nah, seperti itu ya. Ya, lebih rapi kan? Nah, oke, itu ya. Menyiku itu berarti ya garis lurus ya, seperti itu. Oke. Oke, kita belajar dua ini dulu ya. Nah, belajar ini dulu. Kemudian tambah ini ting dan top ya. Ting ini hampir sama dengan square. Ini hampir susah untuk membedakannya ya. Ting itu hampir sama, hanya sedikit perbedaannya. Mungkin biasanya kita itu menggunakannya inline with text atau square atau top and bottom, behind text atau in front text gitu ya. Jadi top ini juga sama. Jadi antara square, ting dan top itu hampir sama ya. Itu kita mempelajari 4 ini dulu. Oke, itu dulu pembelajaran untuk hari ini. Bisa kalian praktekkan di rumah. Jika ada yang kesusahan bisa ditanyakan. Mungkin itu dulu penyampaian dari Ustadz. Tetap semangat belajar di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.